Bahkan ulama dan santri-santrinya dikunci di dalam madrasah, terus madrasahnya dibakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my video. Jadi sekarang aku mau ceritain tentang peristiwa berdarah di Madiun yang kejam, sadis, dan memakan ribuan korban, yaitu peristiwa pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 atau yang juga disebut peristiwa Madiun. Jadi peristiwa ini adalah pemberontakan komunis yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 di kota Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Nah, aku yakin banget kalian jarang dengar tentang peristiwa ini karena kita lebih sering dengarnya cuma yang peristiwa G30 SPKI kan? Nah, jadi kita langsung aja ke ceritanya. Dimulai dari latar belakang. Jadi, beberapa catatan sejarah menyatakan pemberontakan PKI 1948 atau peristiwa Madiun diawali dengan jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin, yaitu setelah Amir Syarifuddin menandatangani hasil perundingan Renville pada 17 Januari 1948. Pada saat itu, Amir Syarifuddin menandatangani perjanjian Renville yang ternyata hasil perundingan sangat merugikan Indonesia dan Belanda dinilai merupakan pihak yang sangat diuntungkan. Dan akhirnya pihak kabinet Amir pun jatuh karena banyak sekali rakyat dan pemerintah Indonesia yang menyalahkan Amir, karena pada saat itu Amir merupakan perwakilan dari Indonesia. Setelah kabinet Amir bubar, Presiden Soekarno menunjuk Muhammad Hatta dan lahirlah kabinet Hatta. Nah, disinilah awal mula dari peristiwa ini, di mana Amir beserta kelompok-kelompok sayap kiri lainnya tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut, lalu membentuk poros oposisi yang disebut FDR atau Front Demokrasi Rakyat. Lanjut ke pembentukan FDR atau Front Demokrasi Rakyat. Jadi, setelah kabinet Amir ini jatuh, kan dibentuk tuh kabinet Hatta. Nah, di sini Amir merasa tidak puas dan tidak setuju. Kenapa? Karena di bawah pimpinan kabinet Hatta, peran golongan sosialis itu melemah. Jadi, untuk merebut kembali kedudukannya, Amir membentuk Front Demokrasi Rakyat pada tanggal 28 Juni 1948. FDR ini merupakan kelompok oposisi yang terdiri dari golongan kiri, yaitu terdiri dari Partai Sosialis Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia, dan tentu saja Partai Komunis Indonesia. Nah, mereka ini, poros oposisi ini merasa bahwa aturan di kabinet Hatta merugikan pihaknya, yaitu aturan reorganisasi dan rasionalisasi. Jadi mereka tuh dianggap merugikan karena mengurangi kekuatan militer dalam TNI Masyarakat dan Divisi Panembahan Senopati. Adapun tujuan mereka yaitu yang pasti ingin menentukan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Segala cara mereka lakuin demi memuluskan misinya. Mereka kayak meluncurkan propaganda anti pemerintah, mengadakan pemogokan kerja bagi buruh, dan bahkan melakukan pembunuhan kepada ulama-ulama dan pejuang-pejuang kemerdekaan. Ngeri banget. Revolusi Musso. Apa itu revolusi Musso? Jadi, ketika lagi panas-panasnya nih pertikaian di Indonesia, Musso dari Rusia datang ke Indonesia. Siapa Musso? Jadi Musso adalah seorang tokoh komunis kelahiran Kediri yang tinggal di Uni Soviet selama
22 tahun dan dia pulang ke Indonesia pada tanggal 11 Agustus tahun 1948. Nah, si Musso ini menawarkan konsep politik jalan baru. Dalam politik jalan baru milik Musso, partai kelas buruh itu digabung menjadi satu kesatuan. Hasilnya, Partai Buruh Indonesia dan Partai Sosialis berada di dalam satu payung PKI. Jadi ini direncanakan untuk memimpin revolusi untuk mendirikan pemerintahan yang disebut Komite Front Nasional. Selanjutnya, Musso menggelar rapat raksasa di Jogja. Di sini dia melontarkan pentingnya kabinet presidensial diganti jadi kabinet Front Persatuan. Bahkan Musso juga mengajak kerjasama internasional dengan Uni Soviet. Katanya sih untuk mematahkan blokade Belanda. Nah, untuk menyebarkan gagasannya, Musso beserta Amir dan kelompok-kelompok kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah strategis di Jawa, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur seperti Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Magetan, dan lain-lain. Nah, sayangnya, ini nih yang paling disayangkan. Rencana itu diawali dengan penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh yang dianggap musuh di Surakarta, serta mengadu domba kesatuan-kesatuan TNI termasuk Kesatuan Siliwangi. Nah, mengetahui hal ini, pemerintah nggak tinggal diam. Pemerintah langsung memerintahkan kesatuan-kesatuan TNI yang netral dan tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta. Jadi, operasi ini dipimpin oleh Gatot Subroto. Gatot Subroto mengultimatum pihak-pihak yang terlibat untuk berhenti selambat-lambatnya tanggal 20 September. Mereka yang membangkang akan dianggap sebagai pemberontak. Lanjut ke pemberontakan. Disinilah meletusnya peristiwa PKI di Madiun. Jadi, bukannya mereka memedulikan ultimatum tersebut, FDR malah justru semakin menjadi-jadi. Nah, saat semua perhatian yang pro pemerintah ini lagi fokus ke Surakarta untuk dipulihkan, pada 18 September 1948 FDR menuju ke arah timur dan menguasai kota Madiun. Pada hari itu juga diproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia, dan itulah pemberontakan Madiun terjadi. Nah, saat mereka udah berhasil menguasai Madiun, ternyata aksi-aksi mereka disusul dengan aksi penjarahan, penangkapan sewenang-wenang terhadap musuh-musuh PKI. Mereka tuh nggak segan-segan menembak dan melakukan berbagai macam tindakan yang melanggar HAM dan akhirnya membuat masyarakat kota Madiun ketakutan. Bahkan para pimpinan Masyumi dan PNI itu juga ditangkap dan dibunuh. Orang-orang yang berpakaian Warok Ponorogo dengan senjata revolver menembak atau membunuh orang-orang yang dianggap musuh PKI. Mereka benar-benar membunuh semuanya dengan membabi buta, dan akhirnya mayat-mayat bergelempangan di sepanjang jalan. Bendera merah putih dirobek diganti bendera merah berlambang Palu Arit. Bahkan potret Soekarno diganti fotonya jadi foto Musso. Di waktu yang sama, PKI ternyata nggak cuma melakukan aksi-aksi kejahatan ini di Madiun, ternyata mereka juga melakukan di Magetan. Sekitar 1.000 orang pasukan FDR bergerak menyerbu kabupaten, kantor komando distrik militer, koramil, kantor polisi, rumah kepala pengadilan, kantor pemerintahan sipil, dan lain-lainnya seperti itu. Dan setelah mereka menangkapi Kapolres, Bupati, Jaksa, Ketua Pengadilan di Magetan, mereka juga menangkap dan membunuh tokoh-tokoh Masyumi dan PNI di kampung-kampung, pesantren-pesantren, desa-desa, yang bahkan mereka tuh nggak salah sama sekali. Jadi mereka PKI itu nggak cuma melenyapkan pejabat pemerintah, tapi juga membunuh penduduk-penduduk, terutama ulama-ulama ortodoks, santri, dan mereka yang dikenal kesolehannya kepada Islam. Mereka tuh ditembak, dibakar sampai mati, dicincang-cincang. Ada juga yang lebih parah. Masjid dan madrasah itu dibakar. Bahkan ulama dan santri-santrinya dikunci di dalam madrasah, terus madrasahnya dibakar.
mereka nggak bisa buat apa-apa, karena ulama itu kan udah orang-orang tua ya, yang udah ubanan, yang geraknya udah susah, orang-orang dan anak laki-laki yang baik, yang mereka nggak berani ngelawan, yang nggak bisa ngelawan maksudnya. Udah gitu, rumah-rumah pemeluk Islam itu kebanyakan dirampok dan dirusak. Gila. Tindakan-tindakan kejam FDR ini menyulut amarah Presiden Soekarno yang mengecam tindakan tersebut dalam pidato yang berisi seruan bagi rakyat Indonesia untuk menentukan nasib sendiri dengan memilih. Jadi Presiden Soekarno berkata, "Ikut musuh dengan PKI-nya yang akan membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia merdeka, atau ikut Soekarno-Hatta yang insya Allah dengan bantuan Tuhan akan memimpin negara Republik Indonesia ke Indonesia yang merdeka, tidak dijajah oleh negara apapun juga." Akhirnya Presiden Soekarno menyeru agar rakyat Indonesia membantu pemerintah untuk memberantas semua pemberontakan dan mengembalikan pemerintahan yang sah di daerah. Akhirnya pemerintah Republik Indonesia mengerahkan pasukan TNI untuk menertibkan keadaan. Pasukan Siliwangi berhasil melucuti FDR di Yogyakarta dan menumpas kekuatan FDR di Madiun. Nah, sehari sebelum pasukan Siliwangi berhasil menguasai Madiun, para pemimpin PKI melarikan diri dari Madiun, dan sementara Musso tewas dalam pengejaran dan ditembak. Nah, si Amir Syarifuddin tetap memimpin dalam proses pelarian dirinya, yang juga diikuti oleh 3.000 orang yang merupakan keluarga dari para pemberontak. Namun pelarian tersebut gak lama, karena keberadaan Amir berhasil terlacak dan Amir berhasil diringkus. Nah, pas ditangkap, keadaan Amir ini udah susah payah, udah capek, udah kacau dianya. Dan bersama pemimpin PKI lainnya, Amir berhasil ditangkap dan dibawa ke Kudus, kemudian ke Yogyakarta, lalu dipenjara di Benteng Yogyakarta, lalu Surakarta. Jadi akhirnya pada Desember 1948, Amir menjalani eksekusi mati. Ya sebenarnya cukup ironis sih guys, karena gimana pun juga Amir Syarifuddin itu juga udah berperan banyak, udah berjasa untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi gimana lagi ya, dia sendiri yang gitu, enggak berani ngomong. Ya udah deh, selesai. Wah, ini beneran kejam banget sih. Untung aja pemberontakan ini cepat diselesaikan oleh pemerintah Indonesia pada saat itu ya. Nah, jadi teman-teman udah tahu kan, selain peristiwa PKI yang 30 September itu, ada juga peristiwa Madiun yang juga perlu kita ketahui. Nah, kalau kalian mau baca-baca sendiri, sebenarnya ada beberapa sumber lain yang gak aku ceritain di sini. Jadi silahkan kalian googling sendiri, siapa tahu saya ada kesalahan dalam menyampaikan cerita ini. Oke, kalau gitu sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sangat menerima masukan dan kritik dari kalian semua. Oke, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.